Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini kami kelompok 4. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama, Nama saya Fadli Mansyah. Nama saya Faridya Nicola. Nama saya Anissa Nada. Saya Antia Maina. Saya Dewi Anggreni. dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang tentang judulnya Mencari Sistem Ekonomi Nasional. Yang pertama itu ada Demokrasi Parlementer Kabinet Natsir. Kabinet ini dilantik oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir itu dari Partai Masyumi yang sebagai Perdana Menteri. Jadi Muhammad Natsir melibatkan semua anggotanya untuk mendapat sifat cermin nasional dan mendapatkan dukungan parlemen yang besar. Jadi berakhirnya kabinet ini karena adanya mosi Handikusumo menuntut mencabut peraturan nomor 39 tahun 1950 yang karena menguntungkan bagi Partai Masyumi. Yang kedua ada Bapak Sumitro Jojo Handikusumo. Jadi dia ini ahli ekonom yang terkenal di Indonesia. Dia juga membuka jurusan ekonomi di Universitas Indonesia. Jadi menurut Bapak Sumitro ini, pembangunan ekonomi ini pada hakikatnya itu adalah pembangunan ekonomi baru. Hal ini juga dipraktikkan oleh perdagangan menurut dia. Dan hal ini membutuhkan dukungan dari kelas menengah dan kelas pribumi. Dan menurut dia juga hal ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pejabat-pejabatnya untuk melancarkan ekonomi dan perdagangan tersebut. Kemudian untuk menguatkan perekonomian Indonesia, pemerintah memberikan bantuan atau bimbingan seperti Gerakan ASAD. Gerakan ASAD ini memberikan perlindungan khusus bagi warga negara asli Indonesia dari segala aktivitas di bidang perekonomian, dari persaingan para pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Kemudian upaya pemerintah untuk perbaikan jangka panjang yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatasi defisit anggaran. Oleh karena itu pada 20 Maret 1950 Syafuruddin selaku Menteri Keuangan mengambil kebijakan yaitu memotong uang dengan memperlakukan nilai mata uang yang memiliki nilai nominal 2,5 ke atas, dan kebijakan ini disebut Gunting Syafuruddin. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk pembangunan ekonomi yaitu melalui Kabinet Ali Sastromi Adjojo II. Itu dia dengan program 5 tahun yang bersifat terperinci dan secara teknis dengan tujuan untuk mendorong munculnya industri-industri besar dan perusahaan-perusahaan besar sebagai hasilnya yang diharapkan mampu mendorong penanaman modal pada dalam sektor swasta. Terus kemudian dia ada Kabinet Burhanuddin. Itu Indonesia mengirim deklarasi kepada Belanda untuk merundingkan FINEC atau finansial ekonomi, yang mana hasilnya itu pertama pembatalan persetujuan FINEC hasilnya di Komisi Konferensi Meja Bundar. Yang kedua hubungan FINEC Indonesia Belanda itu atas dasar hubungan bilateral. Yang ketiga hubungan FINEC didasarkan oleh Undang-Undang Nasional. Biro Perancang Nasional yang dipimpin oleh Kabinet Ali II ini membahas tentang perancang pembangunan jangka panjang yang kemudian dipimpin oleh Insinyur Juanda. Insinyur Juanda ini diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Kemudian biro ini merancang RPLP, Rencana Pembangunan 5 tahun. RPLP ini tidak dilakukan dengan baik sehingga memunculkan perekonomian Indonesia itu menjadi terpuruk. Insinyur Hadi Juanda Kartawijaya yaitu seorang pemimpin Biro Perancang Nasional. Kemudian dia diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Kami akan membuka 3 pertanyaan bagi teman-teman. Ada yang ingin bertanya, silakan. Nama saya Rijayu Asmita, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimanakah program pembangunan rencana 5 tahun tersebut? Lalu berikan dampak positif dan negatif dari adanya program tersebut. Terima kasih. Nama saya Adi Kurniawan Lubis dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan
Coba kalian jelaskan dari yang kalian baca tadi, sistem ekonomi mana yang paling merugikan bangsa Indonesia pada masa itu? Nama saya Yuliarta Silvia Sitorus, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa sih penyebab langsung jatuhnya Kabinet Sukiman? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Riza. Menurut kalian bagaimanakah program RPLP dan bagaimana dampak positif dan negatifnya? Program RPLP yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Pertama itu Repelita 1 atau dari tahun 1969 sampai 1974 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Yang kedua itu Repelita 2 dari tahun 1974 sampai 1979 yang bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, diantaranya melalui transmigrasi. Yang ketiga itu Repelita 3 dari tahun 1979 sampai 1984 yang menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Yang keempat itu Repelita 4 dari tahun 1984 sampai tahun 1989 yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan industri. Yang kelima itu Repelita 5 dari tahun 1989 sampai 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Dampak positif dan negatifnya itu pertama, dampak positifnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah. Yang kedua, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Yang ketiga itu penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Yang keempat penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Dampak negatifnya kenaikan harga pada awal tahun 1996 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menyebabkan kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat yang terasa semakin tajam. Saya puas atas jawaban yang telah diberikan dari kelompok 4. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Agung, yaitu sistem ekonomi mana yang merugikan pada masa itu? Oke, sistem ekonomi yang merugikan Indonesia pada masa itu yaitu sistem ekonomi Kabinet Ali 2. Karena RPLP sangat berat untuk dijalankan sehingga defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 sampai 100% di tahun 1960. Terima kasih atas jawabannya, saya sudah menerima. Pertanyaan dari Yuniarta, menurut kalian apa penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman? Oke, kejatuhan Kabinet Sukiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security atau MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Mas Yumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Terima kasih buat jawabannya, saya menerima jawabannya. Baiklah anak-anak bapak sekalian, tadi luar biasa tampilan dari kelompok 4 yang membahas tentang mencari sistem ekonomi nasional. Dari judulnya ini sudah hal yang menarik. Kenapa demikian? Mencari sistem ekonomi nasional. Sebagai sebuah negara yang baru berdiri, kita mencoba melihat sistem ekonomi apa yang paling cocok untuk bangsa ini. Nah, tadi kalian sudah memberikan 3 pertanyaan yang menurut Bapak itu cukup menarik dan Bapak akan menanggapinya secara umum. Nah, seperti pertanyaan dari Agung, sistem ekonomi yang merugikan Indonesia pada saat itu sistem ekonomi seperti apa? Nah, seperti kita ketahui sistem pemerintahan, ekonomi itu banyak macam. Ada yang berbentuk liberal, ada yang berbentuk dengan sistem ekonomi komando yang biasa dibuat oleh negara-negara komunis.
Namun Indonesia harus memiliki sistem ekonomi sendiri. Kalau kita berbicara sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang harus berdasarkan demokrasi Pancasila. Maka sistem ekonomi yang berasaskan koperasi itu adalah salah satu yang paling sesuai dengan karakteristik bangsa ini. Indonesia pernah mempraktekkan sistem ekonomi liberal. Namun apakah itu cocok dengan bangsa kita? Itu salah satu yang menjadi permasalahan sehingga carut marutnya kondisi negara di masa awal kemerdekaan. Nah, kemudian dari teman kamu Yuniarta, menurut pendapat kelompok penyaji, apa sebenarnya faktor penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman? Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 selaku presentator, salah satu isu yang menjadi penyebab kejatuhan Kabinet Sukiman adalah isu tidak netralitasnya arus politik bangsa Indonesia atau Kabinet Sukiman pada saat itu sebagai eksekutif ataupun Perdana Menteri pelaksanaan pemerintahan. Apa itu? Kabinet Sukiman pada masa itu lebih condong dianggap ke pemerintahan liberal, ke pemerintahan barat karena menerima bantuan Mutual Security Act. Nah, itu adalah suatu alasan yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Kenapa tidak sesuai dengan dasar politik bangsa Indonesia, yaitu menjalankan politik bebas aktif dan melakukan GNB. Apa itu? Gerakan non-blok. Tidak memihak ke blok barat dan begitu juga tidak memihak ke blok timur. Kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu setelah merdeka Indonesia mencari sistem ekonomi Indonesia sehingga menimbulkan berbagai upaya pembangunan ekonomi seperti program pembangunan 5 tahun atau REPITA pada masa Kabinet Ali II. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.